eksklusif ya. Kenapa dikatakan eksklusif? Karena khusus prodi manajemen D3 saja dan memang yang akan disampaikan ini spesifik untuk teman-teman D3 saja. Tujuannya agar dapat lulus kuliah lebih cepat gitu ya, atau sesuai dengan waktu yang disarankan. Baik, saya tidak akan panjang lebar untuk pembukaan pagi ini. Acara saya kembalikan ke MC. Silakan MC, bisa dibuka. Terima kasih Ibu Dinda yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Ibu Gita sebagai moderator. Silakan. Terima kasih Ibu Vidya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai moderator pada acara kali ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gita Genia Fatihat. Mungkin banyak yang belum hafal ya, karena per tanggal 1 Februari kemarin saya baru menjadi Sekprodi di manajemen D3 ini. Background pendidikan saya S1, S2 itu manajemen, S2-nya manajemen keuangan. Di Widya Tama bergabung pada tahun 2019 dan sekarang bulan ini saya menjadi Sekprodi untuk D3 Manajemen. Nah, sebelum acara kami mulai, untuk para peserta bisa diaktifkan kameranya supaya kita Bu Gita, suaranya tidak terdengar, Bu. tes, sudah? Ya. Jadi untuk para peserta, kita aktifkan dulu kameranya. Bisa diaktifkan ya kameranya sebelum kita mulai acaranya. Jadi acara kali ini narasumbernya Ibu Dinda, yaitu Kaprodi D3 Manajemen, yang akan menjelaskan gimana sih tips-tipsnya supaya kita bisa lulus cepat atau tepat waktu gitu. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai aja langsung. Oh ya, sebelumnya nanti jika ada pertanyaan, boleh ya. Nanti ada sesi pertanyaan, dipersilakan untuk para peserta yang mau bertanya, bisa langsung. Sekarang kita pemaparan materi dulu oleh Bu Dinda. Silakan oleh Bu Dinda, kami persilakan. Ya. Oke, sudah muncul share screen saya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Sudah, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai acara hari ini, saya mau tahu dulu dong yang hadir. Nah, yang hadir di siang hari ini ada angkatan berapa aja? Angkatan 20 ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Oke, angkatan 19 ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, angkatan 18? Ada, Hadir, Bu. Ada, Bu. Ada. Oke, 17 ada 17? Nggak ada ya, karena nggak diundang ya. Oke, memang hari ini hanya khusus dari angkatan 18, 19, dan 20. Kenapa Bu dimulainya dari angkatan 18? Nah, sebetulnya begini, panjang ceritanya ya. Sebelum saya mulai cerita, saya mau ingatkan ke teman-teman, bagi yang merasa ada informasi yang penting ya, atau bagi kalian ketika nanti mendengarkan informasi dari saya, kemudian sekiranya perlu lebih detail saya bahas, nanti tolong di akhir sesi ditanyakan di sesi Q&A gitu ya. Nah, cara bertanyanya ada dua. Yang pertama, tolong diketikkan di kolom komen ya, di komen di sana. Yang kedua, langsung nanti di akhir ya, setelah selesai saya memaparkan materi hari ini. Hari ini kita
webinarnya santai aja, jadi nggak akan serius-serius gimana gitu ya. Tujuan dari kita menyelenggarakan eksklusif webinar ini adalah yang pertama, untuk mengedukasi teman-teman mahasiswa di Prodi D3. Ya, jangan sampai kalian kuliah di D3 tapi nggak tahu rules-nya tuh gimana sih, gitu kan. Saya tuh mau lulus, harus berapa SKS sih yang saya tempuh? Terus kira-kira kalau saya nilainya jelek, nilainya D misalkan gitu, itu harus diulang apa enggak ya? Nah, dan seterusnya. Jangan sampai hal-hal yang kecil seperti itu nanti di akhir menghambat kalian untuk lulus. Jadi kalau kita lihat judulnya di sini life hacks gitu ya, biar cepat lulus ya. Berarti tujuan saya menyampaikan materi ini adalah tidak lain selain kalian itu nantinya bisa terarah dan cepat untuk lulus. Saya mau tanya dulu, kira-kira ada yang tahu nggak sih kalau kuliah D3 itu normalnya berapa semester ya? Ada yang tahu? 6, Bu. 6, oke. 6 semester tuh berapa lama sih? 3 tahun. Oke. Pertanyaannya, boleh nggak saya mau lulus sebelum 3 tahun? Boleh. Boleh ya? Boleh banget, Bu. Silakan, Oke. Bu. Boleh, Bu. Boleh ya, tapi jangan cepat-cepat juga ya. Kalau terlalu cepat nanti nggak cukup SKS-nya ya. Nanti kita lihat di akhir gimana caranya sih supaya saya bisa lulus kurang dari 3 tahun gitu ya. Dan nanti kita lihat apa aja yang harus kita perhatikan. Profil Prodi Manajemen D3, pasti semuanya sudah tahu ya. Ada yang tadi pagi ikut acara Himamen, ada yang ikut? Ada. Ada ya? Oke. Di awal sudah dibahas tentang video singkat tentang Widya Tama ya. Kita menganut sistem Jitu. Ya, apa itu Jitu? Udah nggak perlu saya ceritain lagi, pasti ini mendarah daging untuk kalian. Yang perlu kalian tahu, di Widya Tama, lebih tepatnya di program studi manajemen D3, akreditasinya itu sudah A. Jadi kalau bagi teman-teman nih yang sekarang 2018, yang nanti lulus tahun ini insya Allah, ya, maka kalian lulus dengan ijazah yang tertulis akreditasinya adalah A. Begitu ya. Dan nanti teman-teman di angkatan terakhir 2020 juga ya, karena ini masanya sampai dengan 2025. Mendapatkan akreditasi A ini tidak mudah, ya. Mungkin bagi mahasiswa belum terasa nih sekarang manfaatnya apa. Cuma nanti begini, ketika selesai kuliah, mau cari kerja. Nah, nanti biasanya perusahaan itu ada requirement khusus. Lulusan Prodi D3 gitu kan, atau lulusan manajemen D3 dengan akreditasi A. Nah, nanti kalian baru kerasa, oh ternyata ini ya manfaatnya. Kenapa sih kampus kita harus memilih kampus yang terakreditasi? Karena ternyata nanti efeknya adalah kalian rasakan setelah kalian selesai kuliah. Mau kerja, nanti ada prasyarat tuh. Minimal adalah akreditasinya unggul atau A gitu ya. Kita masuk yang berikutnya, ini visi, saya akan skip saja. Visi dan misi pasti kalian udah tahu. Sekarang saya mau tanya, ada yang hafal nggak sih SKS itu, satu SKS-nya berapa menit? 50, Bu. Oke, 50. 45. Ayo, pasnya berapa nih? Ditawar aja. Ada yang 45, ada yang 50 ya. Oke, 40. sekarang gini, 40 ya. Oke, mentok tuh 40 ya, nggak bisa ditawar lagi. Oke, sebetulnya berapa sih, Bu? Satu SKS itu berapa menit? Berapa jam gitu ya? Nggak jam-jam sih, hanya menit saja. Jadi satu SKS itu adalah 50 menit. Ya. Tapi sekarang kuliahnya online, Bu. 3 SKS pun kadang berasa cuma 30 menit, gitu ya. Nah, esensi dari 50 menit per SKS itu sebetulnya terbagi ya. Jadi bukan 50 menit itu kalian harus tatap muka terus dengan dosen, enggak. 50 menit itu bisa dibagi-bagi. Kalian belajar mandiri, kalian baca materi, kalian diskusi, kalian tanya teman, bahkan nanti di akhir misalkan ada beberapa mata kuliah yang ditutup dengan tatap muka gitu ya, secara Zoom atau via Google Meet. Nah, perlu diingat SKS ini sebetulnya ada syaratnya gitu ya. Maksudnya ada syaratnya di sini adalah SKS itu ada
batasnya kalian akan kuliah itu berapa maksimal sih SKS-nya? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau untuk lulus dari D3 itu perlu berapa SKS sih? Ada yang tahu nggak? 24 bukan Bu? Oke, untuk lulus dari prodi manajemen D3, syaratnya adalah kamu sudah menempuh 110 SKS. Ya. Kalau sekarang Bu semester 1 baru 20 SKS, iya, berarti ditabung aja, dihitung nanti di semester 6 harusnya sudah 110 SKS. Ya, jadi satu yang perlu diingat, kalian bisa lulus ya ketika sudah 110 SKS untuk angkatan 18, 19, 20. Namun untuk angkatan 19, 20. Untuk angkatan 18 kalian bisa lulus di 114 SKS. Bu, kenapa berbeda? Nah, karena begini ceritanya. Angkatan 2018, 2019, dan 2020 itu menggunakan kurikulum yang berbeda. Untuk angkatan 18, SKS maksimum itu masih 114, kemudian untuk 19 dan 20 dan seterusnya nanti akan SKS maksimumnya adalah 110 SKS. Jadi jangan merasa kok angkatan baru cuma 110 ya Bu, kok angkatan lama 114 ya Bu. Nah begitu. Ini semua terbagi menjadi sangat rasional gitu ya, dan besarannya juga sudah dipertimbangkan. Materinya juga sudah disesuaikan. Tentu saja yang 114 SKS dengan yang 110 SKS sebetulnya materinya nggak jauh beda, tapi lebih dipersingkat dan lebih dipadatkan di yang 110 SKS. Kalau teman-teman perhatikan, di angkatan 19 dan 20, ya, nanti di akhir, di semester 6, ada yang namanya magang. Ya, magang itu menjadi wajib dan masuk ke dalam SKS. Sedangkan untuk yang angkatan 18 belum masuk SKS. Jadi ada berbagai macam versi di sini ya. Jadi jangan sampai keliru ketika kalian nanti misal mau konsultasi ke dosen wali, mau konsultasi ke prodi, jangan lupa disebutkan angkatan berapa. Karena untuk angkatan 19, 20 dan 18 menggunakan kurikulum yang berbeda. Kenapa berbeda? Nah, ini kita mengikuti aturan dari Kemenristek Dikti ya, bahwa di sana kita perlu mengevaluasi kurikulum. Artinya setiap tahunnya itu kurikulum yang kita terapkan di D3 itu diperbarui terus, disesuaikan terus dengan apa? Dengan dunia industri. Kayak gitu. Jadi jangan ada misperception ya di sini ya. Wah, enakan yang angkatan 19 dong kalau gitu ya. Kuliahnya cuma 110 SKS, enggak seperti itu ya. Oke, saya akan masuk ke IPK dan IP. Ada yang tahu bedanya IPK dan IP? Ada yang tahu bedanya? Atau ada yang bisa menghitung IPK secara manual di sini? Kalau nilai saya segini, nanti IPK saya segitu. Ada yang bisa? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa gimana Bu? Ya nggak masalah ya. Kan nanti ada sistem ya. Nanti kalian akan lihat di portal berapa sih IPK saya. Tapi bisa nggak sih Bu, saya prepare dari sekarang, saya mau IPK saya sekian. Jadi saya harus setting. Bisa. Kalian tinggal buka ya buku akademik ya. Di sana sudah ada panduan secara detail gimana sih menghitung IPK. Memang sebetulnya jarang ya dilakukan oleh mahasiswa. Jadi sebelum dia berkuliah, dia hitung dulu nih, kira-kira saya mau IPK 3,4 misalkan. Saya mata kuliah ini harus berapa ya nilainya, itu jarang sebetulnya dilakukan ya. Jadi sistemnya adalah jalanin aja gitu ya. Ya nggak masalah, selama kita yang menjalaninya dengan banyak ide kreatif di dalamnya. Oke, kalau kita lihat di sini, nah ini adalah mata kuliah inti Prodi Manajemen D3 yang mau nggak mau wajib hukumnya kalian lulus di mata kuliah ini. Ya, beberapa ada yang disesuaikan, kayak kewirausahaan 1 itu di 2020 namanya udah e-entrepreneurship gitu ya. Nah, pada prinsipnya mata kuliah ini wajib lulus ya. Wajib lulus di sini nilainya apa? Lebih tinggi dari D.
Begitu. C minus lulus ya? Lulus ya. Oke, di sini apa aja mata kuliahnya? Ada SDM, keuangan, operasional, pemasaran, kewirus 2, kewirus 1, begitu ya. Dan ditambah English ya, jangan lupa. Itu juga menjadi mata kuliah wajib lulus. Saya pernah mendengar cerita seperti ini. Ada angkatan mau lulus nih dia, sudah angkatan akhir, dia mau lulus, ketika saya cek transkripnya, masih ada nilai pendidikan Pancasila, kalau tidak salah, nilainya E. Ya, kira-kira itu bisa lulus nggak? Sekarang juga. Bisa lulus nggak? Enggak. Enggak. Karena masih ada nilai E. Meskipun Bu cuma 2 SKS Bu. Dari 110, E-nya cuma 1 Bu. Cuma 2 SKS ini aja. Tetap nggak bisa. Ya. Jadi jangan sampai ada nilai E. Kenapa sih bisa dapat nilai E? Karena yang pertama mungkin tidak hadir 100% dalam perkuliahan. Ya, at least kamu mengerjakan sesuatu di kelas. Kamu ngerjain tugas, Bu, tapi tugas saya belum tentu benar. Tapi tugas yang belum tentu benar itu ada poinnya. Ya, jadi pesan saya buat semuanya nih, jangan sampai deh ada nilai E. Kalau ada nilai E, cepat-cepat diselesaikan. Gimana selesaikannya? Bisa ikut SP, atau bisa juga ngulang. Jadi jangan disimpan sampai nanti di akhir semester, sudah semester 6, mau lulus nggak bisa. Gitu ya. Yang berikutnya, ini pasti semuanya udah tahu. Gimana sih alur registrasi perkuliahan, gitu ya. Akses portal, isi FRS-nya, ketemu dosen wali. Kalau nggak bisa ketemu offline, bisa ketemu online, lalu di-approve. Lanjut, setelah itu gimana? Kalau seandainya di luar masa di luar masa registrasi gimana, Bu? Bisa, tapi approval by prodi. Ya, misalkan kelewat nih, Bu, dosen walinya nggak bisa dihubungin, atau ketika detik-detik perwalian sakit dan seterusnya, approvalnya by dosen by kaprodi. Jadi nggak by dosen wali lagi ya. Selanjutnya dilakukan pembayaran dan ke PUPD. Ini pasti semuanya udah tahu. Nah, ini yang perlu diingatkan kembali. Ada evaluasi belajar mahasiswa. Sebetulnya intinya apa sih? Intinya adalah tidak bisa nilai E gitu ya. Dan tidak boleh nilai SKS-nya kurang dari 110. Untuk angkatan 18, SKS-nya tidak boleh kurang dari 118. Ada yang namanya prasyarat kelulusan. Apa saja tuh? Ini adalah mata kuliah selain yang tadi ya, selain yang inti prodi, ini adalah mata kuliah yang sebetulnya harus diperhatikan banget gitu ya, harus menjadi perhatian penting. Ada MKDU tentunya, ya ada 6 SKS yang tadi tuh, 6 mata kuliah yang tadi, dan ada MOL ya. Ada yang TOEFL-nya masih kurang dari 450? Atau belum sama sekali tes TOEFL? Ada, Bu. Ada ya. Teman-teman perlu diperhatikan. Ada kejadian mau ngambil ijazah, nggak bisa. Karena TOEFL-nya belum 4,5. Sayang banget, dia harusnya sudah lulus. Memang sudah lulus gitu ya, tinggal ambil ijazah, tapi ijazahnya belum 4,5. Kok bisa, Bu? Padahal kalau kalau TOEFL-nya belum 4,5 itu padahal nggak bisa sidang. Nah, saat itu dia mengajukan keringanan untuk bisa ikut sidang ya sambil mengulang TOEFL. Tapi ternyata tidak dilakukan. Nah, ketika mau ngambil ijazah, ketahuan nih, TOEFL-nya belum diperbarui. Masih skor 425 kalau tidak salah waktu itu. Kurang 25 poin lagi, tetap tidak bisa diambil ijazahnya. Jadi jangan main-main dengan skor TOEFL ya. Skor TOEFL harus minimal 450. Satu lagi, Bu, saya tes TOEFL di tahun 2020. Kemudian saya lulus di tahun 2023. Apakah TOEFL saya masih berlaku? Pertanyaannya seperti itu, sering sekali. Jawabannya tidak, karena TOEFL itu punya masa aktif. Ibaratnya begitu ya. Jadi dia hanya available selama 2 tahun. Jadi kalau lebih dari 2 tahun, teman-teman harus diperbarui tuh skor TOEFL-nya. Gitu ya. Jangan sampai begini, dulu saya waktu masuk di D3 pernah tes TOEFL, Bu. Dulunya itu berarti 3 tahun yang lalu, berarti ya. Itu udah pasti harus diulang, ya, harus tes TOEFL. Caranya gimana untuk tes TOEFL? Bu, sekarang kan COVID, nggak bisa ke kampus dan seterusnya.
bisa ke kampus, tapi dengan protokol kesehatan dan dengan jumlah yang dibatasi. Ya, kalau teman-teman ada yang mau tes TOEFL dalam waktu dekat, gimana Bu caranya? Hubungi Pusat Bahasa, ya. Pusat Bahasa Widya Tama itu available, dia menerima pendaftaran secara online, tapi memang tesnya itu nanti offline, ya. Nanti diatur waktunya, diatur jumlah dalam kelasnya, jaraknya, dan seterusnya. Jadi saran saya bagi teman-teman yang skor TOEFL-nya belum 4,5 gitu ya, atau sudah 4,5 tapi sudah kira-kira kalau mau lulus nanti udah expired, segera diperbarui. Terutama ini nih, angkatan 18 nih, yang tahun ini insya Allah lulus ya. Cek lagi TOEFL-nya, sudah 4,5 belum? Kalau sudah, cek lagi, masih berlaku atau udah expired nih nanti ketika saya lulus. Gitu ya. Dan yang berikutnya ini yang umum sekali, TOEFL udah, kemudian IPK. Ya, setidaknya kalau kalian itu nilainya antara D, C, B, DCB itu setidaknya 2,75 dapat lah. Tapi saya yakin mahasiswa Prodi Manajemen D3, kalau saya lihat secara acak aja ya, IPK-nya tuh rata-rata di atas 2,9. Jadi ya ini sesuatu yang baik, mudah-mudahan bisa dipertahankan gitu ya. Oke, ini yang selanjutnya hal yang umum sudah sering terjadi. Kalian tapi suka lupa. Ya, apa itu, Bu? Ada bobot kehadiran dalam nilai atau dalam nilai akhir. Ketika kalian semester genap mulai, ya, 10% kehadiran kalian itu bermakna sekali loh. Bahkan banyak sekali dosen yang 10%-nya itu seolah-olah menjadi 80% gitu. Jadi kalau misalkan gini, 10%-nya itu terpenuhi, biasanya nih di bobot tugas itu kalian sudah aman. Ya, Bu, emang kita nggak boleh nggak masuk ya? Boleh nggak masuk, tapi maksimalnya adalah yang disarankan yaitu sebanyak 3 kali. Jadi tolong teman-teman diperhatikan, boleh deh lagi males gitu ya, boleh lagi nggak mood kuliah, boleh lagi nggak pengen ketemu dosen, boleh, tapi jangan lebih dari 3 kali ya per semester. Begitu. Ini sesuatu yang umum, tapi kadang kalian lupa bahwa ternyata ada 10% bobot kehadiran yang kadang itu bagi beberapa dosen bobotnya bahkan lebih dari 10% sebenarnya. Gitu. Kadang ada juga mata kuliah yang memang terkenal susah, tapi mahasiswa ini aktif banget. Setiap kuliah tugasnya lengkap, meskipun banyak yang salah, tetap pasti skornya akan lebih tinggi ketimbang teman kalian yang jarang banget masuk, tiba-tiba ujian UTS dan UAS. Skornya tinggi, tapi nggak ada bobot yang lain-lain, sehingga nanti endingnya tetap lebih kecil. Gitu ya. Jadi pesan saya jangan lupakan 10% itu ya. Ini tentang nilai. Mudah-mudahan kalian udah ingat ya. Saya hanya mengingatkan kembali, kalau perlu silahkan di-capture. Kalau saya mau dapat B, berarti nilai saya harus berapa? Sekarang tuh nilai B itu kalian bisa di range 65 sampai 69. Ya. Jadi kalau kalian punya nilai 70, itu kalian dapat B+. Kalau 75 itu sudah A-. Jadi tidak terlalu sulit. Kalau zaman dulu saya kuliah, buat dapat A itu nilainya 90 sampai 100. Atau bahkan ada yang mata kuliah tertentu yang 95 sampai 100 itu baru dapat A. Gitu, saking susahnya mata kuliah itu ya. Tapi sekarang kita lihat di sini ya, range-nya itu udah sangat minimal. Jadi kalau kalian mata kuliah tertentu misalkan dapat nilai E, berarti kalian nilainya 0 sampai 29. Ya, saya berharap mahasiswa prodi D3 18, 19, 20 ya, ketiga angkatan itu tidak ada lagi nilai yang di bawah C. Gitu ya, super-super semuanya di atas C. Gitu. Lanjut ke magang. Nih, magang adalah apa ya? Seperti hal baru. Karena kalau kita lihat di beberapa di beberapa prodi di Widya Tama itu tidak memberlakukan sistem magang. Tapi kalau di D3 memang berlakukan sistem magang.
ya. Tadi yang seperti saya pernah singgung di awal, untuk angkatan 18, internship atau magang itu tidak melekat pada SKS, tapi melekatnya pada syarat untuk sidang. Jadi teman-teman yang 18, tadi ada ya suaranya ya. Teman-teman 18, tolong diperhatikan. Jangan lupa ketika magang, dibuat laporan magangnya. Ya, jadi gini, kadang banyak yang nggak tahu nih. Kalian magang aja, tapi nggak minta lembar absensi, terus nggak minta lembar penilaian, terus nggak minta panduan magang, terus nggak mau minta surat pengantar magang. Jadi kalian berangkat magang tanpa berbekal senjata itu. Nah, itu sangat disayangkan, karena nanti kalian harus mengulang, atau bahkan kalian harus datengin lagi perusahaannya, mau nggak ngisi absensi yang waktu itu saya bulan ini magang di sana, dan seterusnya. Jadi sekarang nih, saya ingatkan kembali buat teman-teman 18 nih, angkatan 18, di semester 6 ini kalian hanya ada aktivitas kuliah praktikum pajak, ya. Kalau yang sudah praktikumnya sudah diambil duluan, ya nggak masalah. Berarti hanya ada praktikum pajak dan teori pajak, serta laporan tugas akhir. Hanya ada 3 itu aja. Angkatan 18, magang tidak masuk SKS, tapi magangnya menjadi syarat untuk sidang. Harus ada laporan magang. Mau magang, apa Bu yang harus saya bawa? 1, minta deh tuh yang namanya lembar absensi magang. Ya. Yang kedua, minta ke prodi, ajukan by email, nanti di replay. Minta form penilaian magang. Ya, biasanya form penilaian magang boleh di akhir, tapi yang harus di awal adalah absensi magang. Jadi teman-teman nanti ketika magang diisi di sana. Bu, magangnya online, ya nggak masalah. Ya, tetap aja harus diisi dan nanti tetap harus divalidasi oleh pembina di lapangan. Terus bagi teman-teman 19-20 gimana Bu nanti magangnya? Magang kalian nanti sudah melekat pada SKS. Ya. Jadi magang kalian itu ada bobot SKS-nya. Otomatis magang kalian ini harus lebih serius lagi karena nilai magang kalian mempengaruhi 4 SKS nilai kalian di semester 6. Begitu. Ya. Bu, mau magang caranya gimana? Ada 2 opsi. Yang pertama, kalian kerahkan relationship dengan perusahaan lain di luar ya. Mungkin itu kenalan kalian, kenalan orang tua, atau bahkan kalian memang pernah bekerja sebelumnya di sana, itu boleh digunakan. Perusahaannya boleh diminta untuk menjadi tempat untuk pemagangan. Atau yang kedua, sebetulnya ada 3 ya, atau yang kedua gitu ya, minta bantuan dari Biro Kemahasiswaan. Jadi Prodi Manajemen D3 bekerja sama dengan Biro Kemahasiswaan dan Biro Kerjasama ya untuk menyelenggarakan pemagangan. Tapi ini ada syarat tertentu, biasanya akan lebih sulit kalau ini. Dan biasanya durasi waktunya lebih lama untuk yang bekerja sama dengan Biro Kerjasama ya. Yang ketiga, melalui Career Center. Seperti yang pernah saya share di grup. Jadi kalau ada informasi-informasi penting, kalian bisa lihat di Instagramnya D3, atau kalau memang saya sempat, saya akan sharekan di grup-grup gitu ya. Atau yang ketiga itu adalah magang bersertifikat. Gimana caranya? Ini magang bersertifikat ini adalah program universitas. Jadi kita, Prodi D3 bekerja sama dengan Biro Career Center. Ya, Career Center punya MOU dengan perusahaan BUMN. Jadi kalian akan dimagangkan di sana. Tentunya magang ini akan sangat serius. Pertama, kalian akan diseleksi, ya. Kedua, nanti setelah seleksi lulus, kalian akan menandatangani surat perjanjian bahwa selama 6 bulan kalian akan mengikuti atau patuh dalam aturan magang. Berikutnya, magang yang bersertifikat ini, yang bekerja sama dengan Biro Career Center, ini penempatannya di seluruh pulau Indonesia. Jadi buat teman-teman yang pengen eksplor Indonesia, ini peluang banget ya. Jadi jangan di Bandung-Bandung aja deh, cobain keluar gitu ya. Ini salah satu peluang buat kalian gitu ya. Bu, tapi susah, memang susah.
gitu. Tapi kalian pasti bisa kalau memang sesuai dengan rules-nya. Jadi ikutin aja aturannya seperti apa, ya. Kalau yang susah itu berarti yang tidak mengikuti rules-nya. Kalaupun nanti ending-nya tidak berhasil, tidak mendapatkan, at least kalian sudah mencoba daripada kalian nggak coba sama sekali, ya. Jadi nggak punya jawaban. Jadi sebaiknya saya sarankan nanti teman-teman nih yang berencana untuk ikut magang ini, ya, ikuti alurnya dengan baik, pantau informasinya dengan seksama, jangan sampai ada yang terlewat. Magang ini, informasi yang kemarin saya dapat dari Career Center, magang ini tuh selain bersertifikat, kalian setiap bulannya akan diberikan gaji seperti orang kerja aja gitu ya. Tapi memang besarannya tidak sama, bermacam-macam ya. Tapi saya rasa untuk magang itu sudah sangat besar gitu. Di sini ada yang sedang proses magang, pasti angkatan 18 nih, ada yang sudah proses magang? Udah, Bu. Udah ya? Oke, sip. Oke, nanti boleh ditulis di komen siapa aja yang lagi proses magang ya, nanti saya mau lihat nama-namanya ya. Oke, yang berikutnya nanti ini di akhir sebetulnya. Mahasiswa angkatan 19 ya, 19, kalau 18 sudah pasti ya. 19 nih, udah harus siap-siap. 19 berarti sekarang sudah semester 4 ya. Tinggal 2 semester lagi, tinggal semester 5 dan semester 6. Semester 5 dan semester 6 nanti masuk semester 6 kalian akan mengerjakan yang namanya, baik angkatan 18, 19, 20, nanti di semester 6 kalian akan menghadapi yang namanya tugas akhir. Laporan tugas akhir gitu ya menunya ya kalau di FRS kalian. Laporan tugas akhir itu sesuatu yang dikerjakan ya tidak sama prosesnya dengan mata kuliah. Itu yang perlu diingat. Jadi kalau kalian sudah checklist FRS tugas akhir, tidak serta-merta kalian akan mendapatkan nilai begitu saja. Saya sempat kaget gitu ya. Ada mahasiswa yang bilang gini, Bu, saya sudah menceklis laporan tugas akhir di awal semester ganjil. Tapi kok sampai sekarang nama dosennya itu masih kosong ya, Bu, di jadwal kuliah saya. Ini posisinya sudah hampir 3 bulan lah, 3 bulan kuliah. Artinya di sana dia nggak ngerti apa sih yang harus dia lakukan setelah checklist FRS tugas akhir. Nah, ini bagi teman-teman angkatan 18 nih yang sekarang menghadapi, dan nanti yang 19-20 tolong diingat ya. Bagi kalian nanti yang sudah menceklis laporan tugas akhir, selanjutnya kalian harus mendaftarkan penyusunan tugas akhir. Ya, jadi nggak tiba-tiba nanti keluar jadwal ada nama dosen, nggak kayak gitu sistemnya. Ya, sudah klik FRS laporan tugas akhir. Begitu ya, sudah dikirim, sudah di-approve. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya masuk ke website-nya akademik. Ada yang tahu nggak website akademik apa? Yang untuk mendaftarkan diri untuk memiliki dosen pembimbing. Ada yang tahu website-nya? Kurang tahu, Bu. Oke, saya tulis di chat ya. Oke, ini formnya. form.academic.widyatama.ac.id. Teman-teman yang mau mengajukan magang, yang mau minta surat pengantar magang, yang mau menyusun tugas akhir, formnya ada di sana. Jadi jangan dari, misalkan kalian ada di Surabaya nih, atau lagi ada di Garut, datang ke Bandung cuma untuk minta form pengajuan magang, itu wasting time. Jadi sayang sekali ya, sebaiknya dari Garut ajukan aja form tersebut. Ya, coba diklik form.academic.widyatama.ac.id. Di sana nanti banyak listnya. Listnya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Bu, saya mau pengajuan cuti, di sana juga ada pengajuan cuti. Bu, saya mau nyusun tugas akhir, di sana ada form penyusunan tugas akhir. Diklik saja di sana. Bu, saya mau magang, di sana ada form permohonan magang dan seterusnya. Sampai dengan permintaan transkrip ijazah yang transkrip yang dilegalisir,
itu ada di sana. Ya. Jadi teman-teman di sini ada berapa orang nih di sini? Kurang lebih ada 58 ya. Kurang lebih ada 58 harus tahu ya. Apa itu from.academic.widyatama.ac.id. Di sana ada fitur apa aja harus dikepoin dari sekarang ya. Oke, yang berikutnya kita anggap saja udah tahu ya ketika saya sudah checklist tugas akhir, kemudian saya udah isi form gitu kan. Terus apa yang harus saya perhatikan berikutnya? Lengkapi syarat administrasi. Apa saja syaratnya? Banyak syaratnya. Mulai dari transkrip ijazah, transkrip nilai yang sudah dilegalisir, bukti bayar, sertifikat TOEFL ya, bukan sertifikat tanah, sertifikat TOEFL, sertifikat kuliah umum ya. Terus ada persyaratan lain yaitu FRS yang sudah terchecklist tugas akhirnya dan lain-lainnya. Nanti kalian boleh buka di form data akademik tersebut. Pilih yang pengajuan tugas akhir. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu bisa langsung nyusun TA nggak, Bu? Ya nggak bisa. Kalian sudah isi, kemudian kalian kirim. Ya. Nanti dari prodi akan diplot. Siapa sih dosen pembimbingnya? Gitu. Bu, dosen pembimbingnya diplot berdasarkan apa? Berdasarkan konsentrasinya. Kalau memang peminatan ya, berdasarkan peminatan kalian. Misalkan kewirus, misalkan SDM, keuangan, operasional, dan lain-lain. Atau pemasaran gitu ya. Itu boleh. Nanti kita plot sesuai dengan konsentrasi masing-masing dan peminatan masing-masing. Oke, syarat yang berikutnya ketika saya mau mengajukan penyusunan tugas akhir apa aja? Yang pertama adalah semua syarat administrasi lengkap. Yang kedua, sudah menempuh 90 SKS. Ada pertanyaan begini, Bu, saya mahasiswa, memang saat ini dia sempat cuti ya, orang tersebut sempat cuti, sehingga dia sekarang ada di semester 8. Bu, saya sekarang semester 8. Saya sudah bisa menempuh tugas akhir belum? Nah, pertanyaannya seperti itu. Padahal jawabannya gampang. Coba dicek, sudah mengisi FRS tugas akhir atau belum? Kalau itu sudah, berarti artinya kalian sudah punya hak untuk menyusun tugas akhir. Yang kedua, apakah sudah menempuh 90 SKS? Oh, ternyata sudah. Artinya kalian sudah melengkapi atau mencukupi untuk pengajuan tugas akhir. Jadi jangan bingung di sini, tugas akhir itu nggak harus dikerjakan ketika kalian sudah 100 SKS lebih. Mulai dari 90 SKS itu sudah bisa dikerjakan. Kayak gitu, ya. Gimana, Bu, caranya supaya kita bisa lulus di semester 5? Saya nggak mau lulus di semester 6. Caranya adalah setiap pergantian semester, kamu ikuti SP. Ya, SP di sini bukan surat peringatan ya. SP di sini adalah semester pendek atau semester padat. Ya, namanya aja udah semester pendek ya, pastinya belajarnya akan lebih pendek waktunya daripada yang umum. Misalkan kalian dari semester 3, ini sekarang semester berapa? 4 ya. Ada yang semester 4, ada yang semester 6, dan semester 2. Selesai dari genap ini, dari genap ke ganjil, itu waktunya panjang. Dari genap ke ganjil, di tengah-tengahnya itu biasanya ada SP. Jadi kalau teman-teman yang mau mempercepat masa studi, gimana caranya? Ikuti SP. SP-nya jangan SP ke bawah ya, usahakan SP-nya ke atas. Supaya nanti di semester yang seharusnya 21 SKS, kamu tinggal 18 SKS, misalkan gitu. Sisanya, kamu tarik lagi mata kuliah yang ada di semester atasnya. Dengan demikian, kamu bisa saja melakukan magang dan penyusunan laporan tugas akhir di semester 5. Begitu caranya. Jadi kalau mau cepat kuliahnya, harus manfaatkan waktu. Orang lain libur, kita SP. Gitu caranya. Ya, atau gimana, Bu, kalau saya nggak terusan SP? Ya nggak masalah, tapi setidaknya kamu punya satu semester yang kamu tarik mata kuliah atas,
Ya, kamu tarik sekarang atau kamu ambil di SP sekali, kemudian next semesternya kamu tinggal menarik mata kuliah yang ada di atasnya secara normal gitu. Jadi banyak teman-teman yang bisa lulus lebih cepat dari 3 tahun, ya 2,5 tahun, 2,4 bulan, 2,3 bulan gitu ya. Itu caranya gimana? Caranya adalah ikut SP. Jadi di sini SP bukan SP perbaikan. SP yang dilakukan adalah SP untuk menarik ke atas. Dengan demikian, seharusnya di 6 semester baru lulus, 5 semester sudah lulus. Gitu, ya. Itu salah satu caranya. Oke, tips. Nah, kita akan masuk ke tips yang sesungguhnya ya. Sebetulnya tipsnya adalah, ya pasti ini kalian sudah tahu sebetulnya, tapi kadang kita abaikan. Tips yang pertama, begitu ya. Tips yang pertama adalah buat jadwal. Ya, bikin jadwal. Hari ini mau belajar berapa jam? Hari ini mau buka materi apa aja? Itu dibuat jadwalnya. Jangan biarkan aja begitu, lepasin aja, jangan kayak gitu ya. Jangan santai aja, santai gitu, jangan kayak gitu. At least kamu punya schedule. Kapan kamu malas, kapan kamu rajin. Karena hidup itu harus balance, oke? Yang berikutnya, cari tempat, cari suasana yang baru. Kalau gitu harus di kafe dong, Bu. Enggak juga sih. Kalian bisa dekor room kalian gitu ya. Kamar kalian didekor estetik mungkin ya. Bikin lebih comfortable buat kalian supaya kalian nyaman di dalam kamar sambil belajar. Ya, yang berikutnya hadapi kejenuhan itu dengan santai. Semua, seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan saat ini menghadapi hal yang sama. Jadi bukan kamu aja kok yang belajarnya online, ya. Jadi semuanya sekarang belajarnya online. Jadi ya udah, enjoy aja. Nah, yang sekarang nih poin 3, kita harus pakai prinsip enjoy aja. Kita masih hidup sampai hari ini pun, kita masih bernafas sampai hari ini pun, kita masih dalam keadaan sehat walafiat sampai detik ini pun, merupakan satu mukjizat, satu berkah ya yang harus kita syukuri. Jadi hadapi kejenuhan ini ya dengan enjoy aja gitu ya. Jadi jangan dibikin pusing. Di rumah terus nih bosen gitu ya. Makanya jangan jangan dipikirin itunya. Kalian kalau belajar online bosen, cobain pindah ruangan. Kalau pindah ruangan bosen, coba kalian cari tempat lain di luar tapi yang tidak ramai ya, jauh dari keramaian begitu. Kerjakan tugas dan aktif bertanya. Bu, kalau saya banyak tanya, teman saya tuh suka bilang saya tuh cari muka, so rajin. Itu gimana tuh, Bu? Kan sekarang pertanyaannya itu diberikan secara online ya. Kalau kalian masuk forum, terus nanti kalau kalian online-nya tatap muka, pertemuannya tatap muka, ya biarin aja, cuek aja. Jadi jangan pedulikan orang lain gitu ya. Ya sudah, kalau dibilang terlalu aktif, caper, cari perhatian, ya nggak masalah gitu. Yang pasti aktif aja bertanya. Orang yang lebih aktif bertanya di dalam kelas itu akan lebih mudah diingat oleh dosen. Ya, kadang tuh dosen juga kan yang namanya dosen adalah manusia ya. Jadi ketika kita memberikan penilaian nih, misalkan si Fahri, sebetulnya Fahri itu nilainya 50. Tapi Fahri ini selalu bertanya di setiap pertemuan. Bahkan dia selalu mencoba menjawab setiap ada pertanyaan. Ya, karena poin-poin keaktifan si Fahri tadi, endingnya Fahri itu bisa nilainya 60. Tadi 60 udah dapet apa tuh nilainya? Dari 50 ke 60, 10 poin ya. Ini poin tambahan yang luar biasa. Hal ini sering sekali terjadi. Jadi jangan meremehkan poin keaktifan. Banyak tanya aja. Banyak tanya, banyak jawab. Ya meskipun salah, nggak masalah. Setidaknya kamu mencoba untuk mensuarakan diri kamu. Ya, yang berikutnya konsisten. Jangan cuma pertemuan satu aja, habis itu 13 pertemuan berikutnya, bye. Nggak ada tuh, dipanggil-panggil, nggak absennya, nggak muncul gitu ya. Jangan kayak gitu. Konsisten. Dari 1, 2, 3, sampai selesai, sampai 15 pertemuan. Harus sabar jalanin kuliah itu ya. Dan harus tetap fokus pada tujuan masing-masing. Kalian ketika kuliah, awal kuliah, ketemu dosen, baca RPS, atau kalaupun nggak baca RPS, ketemu dosen gitu ya, secara virtual,
kalian harus punya setting goal. Ya, harus menentukan goals apa yang mau kalian ambil, mau kalian dapat, mau kalian raih. Misal goals-nya adalah at least saya nilainya B+ deh, gitu kan. Nah, gimana cara dapat B+ itu? Nah, itu tadi ya, balik lagi ke poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, yang berikutnya. Ini sesuatu yang tidak baru, tapi kadang kalian nggak aware. Jadi kayak nggak tahu tapi nggak mau tahu gitu. Ya, apa itu beasiswa? Ada yang ikut beasiswa di sini? Belum. Belum ya? Oke. Beasiswa tuh kapan sih Bu diinformasikannya? Itu kemahasiswaan, Biro Kemahasiswaan itu sering banget sounding ini. Makanya kepoin IG-nya juga ya, jangan lupa. Di sana diinformasikan kapan penerimaan beasiswa. Kalau kalian ikut beasiswa, apakah harus orang yang sangat pintar, Bu? Enggak juga. Faktor keberuntungan di sini juga diperlukan ya. Jadi enggak semua orang yang ikut beasiswa itu adalah orang yang paling cerdas seprodi, enggak. Ya, tapi at least kalian punya nilai yang cukup bagus. Standarnya sesuai dengan standar beasiswa. Gitu, ya. Perlu diingat ketika kalian ikut beasiswa, kalian nanti akan diminta untuk membuat makalah PKM. Ya, makalah PKM ini bukan makalah pengabdian kepada masyarakat, tapi makalah program kreativitas mahasiswa. Nah, nanti di sini kalian ditunjuk untuk membuat sebuah makalah dan pastinya nanti kalian perlu dosen pembimbing. Dosen pembimbing penyusun makalah PKM. Siapa yang menugaskan itu? Nanti prodi. Jadi kalau sudah ikut beasiswa, Bu saya mau ikut beasiswa, report ke kita ya, kasih tahu kita. Bu saya ikut beasiswa, mudah-mudahan dapat misalkan gitu ya, amin. Terus ternyata dapat nih seleksi pertama, kemudian harus membuat makalah PKM, kontak ke prodi. Nanti prodi yang akan carikan siapa dosen pembimbingnya sesuai dengan kategori PKM yang diikuti, gitu ya. Jangan jangan bingung sendiri gitu. Coba datang ke prodi atau tanya ke prodi. Ini dia list beasiswanya banyak. Ya, ada beasiswa peningkatan prestasi akademik PPA Yayasan Widya Tama, sampai dengan ada nomor 7 itu ada Bawaku, beasiswa bantuan wali kota khusus, ya. Ada juga beasiswa peningkatan prestasi akademik, ada juga beasiswa ikatan dinas dari PT Taekwang, banyak sekali sebetulnya kalau kita bicara beasiswa. Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba ya ikut beasiswa, aktif deh tanya ke biro terkait ya, boleh tanya ke prodi, boleh tanya ke biro kemahasiswaan, boleh pantengin IG-nya. Scrolling aja IG-nya, pasti nanti ada juga informasi tentang beasiswa. Ya, itu pesan dari kita. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ini yang terakhir deh sebelum kita akhiri sesi siang ini. Nah, ini yang terakhir yang mau saya sampaikan. Bagi teman-teman yang mau selesai kuliah, langsung bekerja, sebetulnya caranya nggak terlalu gampang, tapi nggak terlalu susah juga. Middle. Semuanya bisa dilakukan. Itu aja. Pertama adalah perluas koneksi. Ya. Jadi buat angkatan akhir nih, kamu magang, manfaatkan magangnya dengan sebaik mungkin, totalitas dalam magang, meskipun magang kamu tidak berbayar gitu ya. Artinya kamu magang tidak mendapatkan fee misalkan gitu ya. Tapi berikan yang terbaik. Karena di sana kualitas kamu akan terlihat. Ya. Yang kedua, siapkan CV dari sekarang, dari sebelum lulus. Kenapa, Bu? Karena setiap kegiatan yang kamu kerjakan semasa kuliah, itu baiknya terlampir dalam CV. Kalau ngerjainnya nanti di akhir semester atau ketika mau kerja, suka udah lupa, apa aja yang waktu itu saya ikutin ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Pernah ikut pelatihan ini, pernah ikut pelatihan itu, semuanya dicantumkan dalam CV. Itu lebih baik. Ya. Yang berikutnya fokus. Lowongan itu banyak, tapi cek lagi, sesuai nggak dengan minat kamu. Jangan sampai nanti kamu udah diterima, ternyata kamu tidak sepenuh hati menjalaninya, akhirnya di 3 bulan pertama kamu yang mengundurkan diri. Ketika kamu mengundurkan diri, efeknya adalah bukan hanya ke kamu saja, tapi efeknya adalah ke institusi juga.
di Widya Tama gitu, banyak yang kita hire tapi 3 bulan resign, gitu ya. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang kurang baik, ya. Jadi ketika kalian bekerja nanti, fokus ya, mencari lowongannya fokus, harus sesuai dengan minatnya. Jangan, ya coba-coba boleh, tapi perhatikan lagi, coba-cobanya ini harus sesuai dengan minat kalian. Ya, sekarang jangan hanya mengandalkan CV offline saja, ya. Banyak sekali perusahaan yang menerima atau meng-hire karyawannya itu melalui pendaftaran online. Jadi buat kalian tolong disiapkan CV sebaik mungkin. Ketika nanti ada pendaftaran online, kalian tinggal pindahkan saja apa yang sudah ditulis di CV ke pendaftaran online tersebut. Ya, biasanya kalau pendaftaran online, dia buka situsnya sesuai dengan kebutuhan. Artinya apa saja yang diminta itu mereka punya template-nya. Jadi kamu tinggal entry di sana. Ya. Lanjutnya coba banyak mencari informasi dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Kalau kamu mau punya bisnis, harus seperti apa bisnisnya dijalankan? Kita punya dosen yang punya banyak usaha di luar sana, punya banyak bisnis di luar sana. Kamu boleh banyak sharing ke dosen-dosen yang ada di Widya Tama. Begitu, ya. Setiap ada kesempatan, jangan sekalipun dilewatkan. Maksudnya dilewatkan itu gimana? Kamu udah apply, kemudian ada panggilan untuk tes wawancara, misalkan gitu ya, atau tes psikometrik gitu ya. Jangan sampai dilewatkan begitu saja tanpa upaya, tanpa usaha. Jadi setiap ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Ya. Yang berikutnya sering-sering cek website, Instagram, Career Center. Karena di sana informasi tentang kerja atau tentang penerimaan, tentang rekrutmen itu terbuka. Ya. Bu, apakah hanya di Widya Tama saja? Dulu saya waktu kuliah, tidak hanya di Widya Tama saja yang saya buka. Ya, semua platform itu saya buka. Saya cari informasinya. Ketika kita bekerja, melamar pekerjaan, itu analoginya seperti kita memancing, gitu ya, dengan cara menebar jaring. Ketika kita memancing, menebar jaring, kita punya jaring yang berkualitas, kita punya site atau tempat yang baik, gitu ya, dan potensial banyak ikannya, pasti akan ada yang terjaring. At least 1 ikan. Jadi kalau kalian nanti masuk ke dunia kerja, mau bekerja, jangan lupa prinsip itu. Jadi nggak harus 1 kali apply langsung keterima, nggak harus seperti itu. Tapi percaya aja, ketika kalian menebar jaring, pasti ada 1 yang nyangkut, gitu ya. Yang berikutnya, ini yang sebetulnya ditaruhnya di akhir, tapi ini yang paling besar bobotnya. Kalau dipersentasekan, ini mungkin hampir 90% ya. Berdoa dan siapkan mental. Kadang ketika kita lupa berdoa, upaya yang kita lakukan itu tidak ada maknanya. Ya, di agama apapun diajarkan ketika mau melakukan sesuatu jangan lupa berdoa. Jadi ini adalah utama ya. Ketika melakukan sesuatu supaya hasilnya maksimal, jangan lupa untuk berdoa dan siapkan mental kita. Kalau sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak, keempat kalinya terus harus stop gitu ya, harus kuat. Karena tidak semua orang itu ketika melamar pekerjaan 1 kali kemudian langsung diterima. Tidak, begitu ya. Banyak stepnya, banyak kisahnya. Nah, dari setiap kisah, dari setiap langkah yang kalian lakukan, dari setiap step yang kalian lewati, ini harusnya menjadi penguat kalian. Ya, itu saja dari saya. Untuk materinya sudah selesai. Ibu Gita kembalikan kepada moderator ya. Silakan jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan mungkin ya Bu Gita ya? Ya. Atau diketik di chat? Ya di chat ada beberapa Bu. Oke, mangga. Mangga Bu Gita, saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih Bu Dinda atas pemaparannya. Banyak banget informasi yang mungkin baru kalian juga gitu ya. Baik tahun 2018, 2019, atau yang baru 2020 yang masih bingung gimana sih cara isi FRS gitu ya. Nah, mungkin dari pemaparannya tadi masih ada yang mau tanyakan dulu. Oke, Bu Gita boleh dibacakan dulu mungkin pertanyaan-pertanyaannya apa saja, Bu?
di chat dulu ya. Dari Bahrul, kayak gimana cara melihat skor TOEFL? Oke, bagaimana cara melihat skor TOEFL? Ujiannya tahun berapa? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan ya. Angkatan 20 ya? Oke, angkatan 20. Cara cek skor TOEFL gimana? Caranya adalah kontak ke biro, bukan biro, pusat bahasa. Ya, pusat bahasa itu punya list siapa saja yang sudah ikut TOEFL, dan nanti skornya bisa dilihat di sana. Jadi silakan kontak saja ke Ibu Ida, ya, Ibu Ida ya. Nanti boleh di-share Bu Gita nomornya Ibu Ida ya. Atau ditanyakan di chat Tadi. via website. Via websitenya Pusat Bahasa. Bu Gita, suara saya terputus. Tes. Ya? Oh, Ya. Bu Gita yang terputus. Bu Gita? Ya, mohon maaf ya. Mungkin sinyalnya kurang. Ya, ini yang menyambung yang kedua. Bagaimana TOEFL itu kapan dilaksanakannya? Apakah kita mengajukan sendiri atau diadakan oleh kampus? Oke, TOEFL itu melekat pada mata kuliah EPC ya, atau English for Business kalau tidak salah seperti itu. Itu outputnya nanti nilai skor TOEFL ya. Atau kalau seandainya mau mengajukan sendiri boleh nggak Bu? Boleh aja. Kalian caranya adalah yang pertama daftarkan diri kalian dulu, buka websitenya Pusat Bahasa ya. Kemudian di sana ada form pendaftaran, di sebelah kiri saya lupa urutan keberapa. Pokoknya nanti sebelah kiri dibuka aja Pusat Bahasa Widyatama itu ya searchingnya. Nah, nanti kalian akan memilih jadwal. Setelah memilih jadwal, nanti melakukan pembayaran ke PUPD. Bisa juga sistem transfer ya, seperti kalian bayaran biasa. Berapa harganya kalau nggak salah itu 40 sampai 60 ribu. Ya, saya lupa persisnya kalau sekarang berapa, tapi range-nya itu 40 sampai 60 ribu untuk TOEFL-nya. Bisa nggak sih Bu daftar dan bayar di hari yang sama? Bisa. Tapi kalian harus pastikan kelasnya terbuka gitu ya, karena kan setiap sesi itu ada kuotanya. Misalkan minimal 5 atau minimal 10, atau bisa nggak Bu saya bareng-bareng nih ada 10 orang mau tes TOEFL bersamaan? Bisa kayak gitu juga ya. Kalau gitu harus daftarnya bersamaan, waktunya berdekatan begitu. Ya, at least kalian daftar TOEFL itu misalkan jadwal tesnya adalah hari Sabtu jam 10, berarti kalian dari jam 8 atau dari jam 9 itu udah selesai proses registrasi dan proses bayar. Gitu. Pertanyaan berikutnya Bu Gita. Pertanyaan berikutnya, nilai tadi. Mengapa nilai A dan nilai Amin perbandingannya lumayan jauh? Oke, kalau untuk range nilai saya tidak bisa komen karena itu ada di akademik ya, karena perhitungannya juga saya tidak ikut dalam penentuan angkanya begitu. Tapi yang perlu dipahami di sini range-nya seperti itu. Kalau A minus, tadi berapa A minus? Ada yang ingat nggak? 75. Ya, A minus itu sudah dimulai dari bobot minimumnya 75, dengan bobot maksimumnya adalah 79. Gitu. Jadi rentannya di situ ya, 75 sampai 79 yang kamu A minus. Gitu. Kalau 80, 79,8 kemana nih Bu larinya? 79,8 itu larinya ke A ya, ke 80 pembulatan ke atas. Gitu.
Untuk pertanyaan keempat, Bu, Hmm, di form pengajuan penyusunan TA hmm. ada syarat seminar. Oke. Nah, itu seminar apa ya, Bu? Oke, untuk di Prodi D3, syarat seminar itu setara dengan mata kuliah MOL. Gitu ya. Jadi mata kuliah metode observasi itu setara dengan mata kuliah seminar. Jadi kalau itu sudah ambil dan itu sudah selesai atau sudah lulus, setara dengan mata kuliah tersebut. Gitu ya. Siapa yang bertanya ini? Siti Nur Fauziah. Gitu. Oke. Next, Mangga Bugit. Ya, ini dari Agustian ya. Agustian. Bu, bagaimana cara mengimbangi antara cepat lulus dengan produktivitas di dalam kampus? Seperti kita ngikutin himpunan gitu, Bu. Oke, caranya adalah kamu harus life-nya balance. Ya, sebenarnya simpelnya aja gitu, life balance deh. Balance-nya gimana Bu caranya? Kamu jadwal kuliah itu udah ada, tapi jadwal himpunan itu nggak ada. Artinya gini, kalau kita bicara jadwal kuliah seminggu, taruhlah 2 hari, maksimal 4 hari lah misalkan gitu ya. Artinya kamu punya 2 hari sisanya itu untuk berkreasi atau mengeksplor diri, ya, meningkatkan kualitas diri, ikut himpunan dan seterusnya. Caranya itu life balance. Tentunya bagi teman-teman yang mau aktif di himpunan, mau aktif di organisasi, kalian harus punya effort yang lebih besar. Ya, artinya apa? Kamu punya kamu menjalani 2 hal dalam satu kali atau dalam satu waktu yang bersamaan. Kamu kuliah dan kamu ikut himpunan, ikut organisasi. Keduanya itu butuh perhatian, keduanya itu butuh fokus. Ya, caranya yang paling mudahnya adalah kamu harus setting kapan kamu berperan sebagai mahasiswa dalam perkuliahan dan kapan kamu berperan sebagai pengurus dalam organisasi. Gitu. Bu, kerjaan di organisasi lagi banyak nih. Tugas-tugas di kelas juga lagi banyak. Tipsnya adalah begini. Kerjakan tugas di jam kuliah, itu aja. Jangan ditumpuk. Kalau udah mulai ditumpuk, maka tumpukan-tumpukan itu akan semakin tinggi. Ya, akan semakin banyak, maka yang ditumpuk tadi akan sangat besar sehingga jadi malas ngerjain. Gitu. Jadi tipsnya adalah kalian harus punya pembagian waktu. Kapan kamu kuliah, ya, kapan kamu bertugas sebagai pengurus dalam organisasi. Menjadi pengurus dalam organisasi ini menjadi hal yang penting juga ya, jadi jangan hanya kuliah saja. Kalau dulu istilahnya adalah kupu-kupu, kuliah kemudian pulang, kuliah kemudian pulang gitu ya. Jangan seperti itu ya. Jadi kuliah kemudian kamu berkreativitas di luar sana juga itu perlu. Belajar berorganisasi itu juga sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan nanti ya. Next question Bu Gita. Ya, dari Alfi Hari. Bu izin bertanya, Bu, kalau surat magang yang diisi di web sudah 3 hari belum dikirim aja, saya harus menanyakan kapan dikirimnya kemana ya, Bu? Yang belum dikirim aja siapa namanya, silahkan chat ke Ibu Gita atau ke saya juga boleh. Ibu Gita udah share kontak, Bu? Nomor telepon ya? Belum. Belum ya? Mungkin Bu Gita boleh di-share aja di chat ya, Bu Gita ya? Ya, Ma. Kalau nomor saya sudah punya semuanya? Sudah ada ya, karena kan di angkatan sudah ada saya di sana ya. Oke, nanti boleh di-share Bu Gita kontaknya. Kalau belum ada namanya, atau belum mendapat sudah 3 hari tapi belum dikirim-kirim juga Bu, gitu ya. Chat namanya NPM ke Ibu Gita, nanti kita bantu telusuri ke akademik sudah sampai di mana proses kamu, gitu ya. Apakah ada yang kurang, gitu ya. Takutnya ada yang kurang, kemudian pihak akademiknya tidak memfollow up, takutnya seperti itu. Next, ada lagi Bu Git? Ada satu lagi pertanyaan dari Zikri. Bu, izin, maaf apabila sudah disampaikan sebelumnya, ingin memastikan jika nanti untuk internship, apakah bisa mengajukan di tempat yang sedang usaha yang dijalankan, Bu? Maksudnya bisa mengajukan sendiri sesuai minat. Oke. Bisa mengajukan sendiri sesuai minat bisa. Tapi apakah bisa magang di tempat saya sendiri? Itu tidak disarankan. Ya, artinya begini.
Jangan sampai jago kandang, ibaratnya gitu. Kita baiknya mencari informasi, ibaratnya kita harus tukar pikiran sesama pengusaha. Caranya gimana? Kamu magang di industri lain atau kamu magang di perusahaan lain. Dengan begitu, kamu bisa membandingkan apa yang kamu punya dan yang mereka punya. Nah, yang kamu nggak punya dan mereka sudah punya, kamu ambil atau kamu amati, gitu ya. Kamu amati, kemudian kamu modifikasi di usaha kamu. Jadi saya sangat menyarankan tidak melakukan magang di usaha sendiri, ya, atau di usaha punya ayah saya, begitu. Jadi coba ekspor, coba lebarkan ini kamu ya, apa namanya, jejaring kamu. Tadi kan harus menjalin relationship nih. Kalau di situ-situ aja mau jalin relationship-nya sama siapa? Gitu. Ya, itu aja. Ya, Bu. Ada lagi, Bu, yang bertanya, Bu? Dari Rio, untuk ekstensi D3 ke S1, apakah bisa pindah universitas? Bisa. Misalkan kamu selesai nih di D3 gitu maksudnya ya. Iya, Bu. Kamu sudah selesai D3, kemudian saya mau lanjut di S1, misalkan di UI, boleh, no problem. Selama kamu jurusannya sesuai inline gitu ya. Nggak masalah, bisa. Bu, Yes. itu mau ekstensi kemana ya, Bu? Ngajuinnya, Bu? Ekstensinya mau ke mana? Ke universitas apa? Belum kebayang sih, Bu. Tapi kalau misalkan nanti saya mau ekstensi, ngajuinnya kemana gitu, Bu? Kalau Oke. Gini caranya. Ada dua opsi. Kamu ekstensi lanjut di Widya Tama, atau kamu ekstensi lanjut setelah kamu bekerja nanti, kemudian kamu baru lanjut di Widya Tama gitu ya. Atau kamu ekstensi ke universitas lain. Keduanya mungkin dilakukan. Syaratnya adalah kamu sudah lulus, sudah menerima ijazah, transkrip nilai sudah keluar, ya. Tinggal lakukan pendaftaran kuliah untuk di S1. Nanti di sana sampaikan bahwa kamu adalah mahasiswa ekstensi. Tapi perlu diingat, tidak semua universitas itu membuka program extension. Jadi nanti kamu harus cek, harus tanya ke program studi yang kamu tuju, menerima mahasiswa ekstensi atau tidak. Begitu. Ya. Jadi tidak semuanya menerima mahasiswa ekstensi. Jadi harus di-clearkan dulu di awal sebelum daftar. Pasti kamu tanya-tanya dulu ya ke biro marketingnya atau ke bagian pemasarannya. Tanya dulu apakah di universitas tersebut menyediakan program ekstensi. Begitu. Kalau saya mau ekstensi dari D3 Manajemen Widya Tama ke S1 Manajemen Widya Tama, bisa nggak, Bu? Bisa. Itu tinggal lakukan pendaftaran aja seperti biasa. Nanti dengan pengajuannya bukan raport, tapi pengajuannya adalah hasil transkrip nilai di D3 gitu. Bu, saya mau lanjut, boleh nggak sih, Bu? Sebetulnya gini, D3 itu kalian dipersiapkan untuk bekerja. Jadi kalian diharapkan mentalnya itu terbangun untuk menjadi orang yang siap untuk bekerja. Ya. Skills-nya juga dikembangkan menjadi orang yang siap untuk bekerja. Harapan kita adalah setelah selesai D3 ini, kamu bekerja dulu. Kamu rasakan gimana bekerja itu. Kamu lakukan dulu, gitu ya, setelah kamu merasa cukup, 1 tahun atau setengah tahun untuk bekerja, kemudian kamu daftar untuk ekstensi S1, itu mungkin banget. Kamu bisa ikut program karyawan. Kalau di Widya Tama, ada program reguler B. Reguler B itu ada 2 macam. Ada yang kuliahnya hari Senin sampai Jumat malam, ada juga yang hari Sabtu aja, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi kalau ditanya, Bu, saya selesai D3, baiknya bagaimana? Kami sangat menyarankan kamu mencoba untuk bekerja terlebih dahulu. Begitu. Nanti dari sana setelah bekerja kamu bisa, kalaupun perlu untuk ekstensi gitu ya, kamu bisa ikut program yang kelas karyawan. Jadi tidak kehilangan keduanya.
Gitu. Ibu mau tanya, Silakan. terkait ekstensi kan misalnya kalau kita ekstensi ke universitas negeri kayak gitu, apakah ada ujian masuknya sendiri? Betul. Baik Ibu, terima kasih. Ya, terus kalau misalnya ekstensi katanya 2,5 tahun ya kayak satunya. Nah, itu bisa dipercepat juga atau emang udah patokannya segitu? Oke. Gini, saya akan menceritakan yang terjadi di Widya Tama. Tapi kalau di universitas negeri atau di universitas swasta lainnya, saya tidak punya informasinya. Ya. Yang perlu kalian ketahui adalah begini, ketika kalian nanti ekstensi, baik itu di universitas swasta atau negeri, selain Widya Tama, itu pasti ada yang namanya seleksi. Ya, bentuk seleksinya macam-macam. Ada yang tertulis, ada yang hanya wawancara saja, hanya melihat transkrip dan seterusnya, itu ada. Untuk masa kuliahnya berapa tahun, Bu? Gitu ya. Masa kuliah untuk ekstensi dari D3 ke S1 itu normalnya 2 tahun atau 4 semester. Ya. Oke, tapi ini bisa kamu kerjakan lebih cepat, 1,5 tahun menjadi 1,5 tahun. Tapi prinsipnya gimana, Bu? Prinsipnya itu kamu harus tarik tugas akhir kamu yang tadinya ada di semester 8 menjadi di semester 7. Gitu. Jadi kalau bertanya durasi terpendek dari D3 ke S1 itu berapa tahun? Durasi terpendeknya adalah 1,5 tahun. Tentunya 1,5 tahun ini dengan effort yang besar, ya, dengan usaha yang besar. Gitu. Tapi balik lagi ya, seperti yang tadi kita sarankan, D3 manajemen kita harapkan kalian kreativitas dulu, kembangkan diri kalian dulu, berkarir dulu, setelah dirasa cukup, next, lanjut ekstensi. Gitu. Ada pertanyaan lain? Silakan sebelum kita akhiri. Sudah cukup jelas? Sudah cukup? Oh ya, bagi yang masih ada pertanyaan atau nanti ketika berjalannya waktu kalian ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kiranya kurang dipahami, Prodi punya jadwal konsultasi online, ya. Jadi jangan ke kampus cuma buat nanya 1-2 hal, ketemu saya cuma buat nanya 1-2 hal, atau ketemu Bu Gita jauh-jauh dari Sukabumi gitu kan, untuk nanya 1-2 hal. Tidak seperti itu. Jadi kita punya jadwal konsultasi online, nanti dipantau saja Instagram kita, nanti kita akan share informasinya di sana, kapan akan ada konsultasi online. Konsultasi online di sini sistemnya ini ya, satu persatu ya, one by one. Jadi nanti tidak digabungkan seperti ini. Jadi misalkan Rian dulu yang daftar gitu kan, maka Rian terlebih dahulu yang dilayani. Setelah Rian selesai keluar dari Zoom meeting, masuk lagi misalkan Hoiril. Setelah Hoiril baru masuk Yolanda dan seterusnya. Gitu. Oke. Mangga Bu Gita. Sudah tidak ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, ini untuk kontak saya sudah chat di Zoom ya. Jadi nanti selain kontak ke Bu Dinda atau ke saya kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan. Dan jangan lupa follow Instagramnya D3 Manajemen, karena kita banyak kasih informasi lewat IG atau di web juga. Nah, selain D3_Widyatama ya. Selain itu juga yang perlu kalian tahu, misalnya Instagramnya kemahasiswaan, career center gitu ya. Pokoknya yang di grup ada di Widyatama itu biasanya kami itu kirim info lewat salah satunya lewat IG gitu. Nah, sebelum ditutup nih, ada lagi yang perlu ditanyakan nggak? Enggak, silakan. Oh, ini ada satu lagi Bu yang bertanya. Oke. Bu Gita, suaranya nggak ada, Bu. Bu Gita, suaranya belum terdengar. Oke. Enggak, Bu. Ya. Pertanyaan dari Dionisius ya. Angkatan 2018 terkait TOEFL. Jadi kalau kita sudah selesai mengajukan selesai matkul IPC tidak perlu TOEFL lagi atau bagaimana, Bu? Oke. Skor EPC-nya berapa?
Kalau skor EPC-nya sudah 4,5 atau lebih tinggi dari 4,5, berarti nggak usah. Ya, nanti kan selesai EPC itu outputnya adalah skor TOEFL. Nah, kamu bisa minta atau bisa ambil bukti fisik dari skor TOEFL itu. Nanti di pojok kiri bawah ada tulisannya berapa sampai tanggal berapa masa aktif si TOEFL tersebut. Biasanya itu 2 tahun dari waktu kamu tes. Ya, keluar hasil. Dari keluar hasil 2 tahun ke depan, berlakunya hanya 2 tahun ke depan, gitu aja. Jadi kalau udah lebih dari 2 tahun, misalkan cuma kelebihan 3 hari, 4 hari, ya tetap aja harus tes ulang. Gitu. Ya. Jelas ya? Oke. Begita, ada satu yang belum saya sampaikan, saya lupa terakhir ini ya, sebelum kita tutup acaranya. Teman-teman perlu tahu, di Prodi Manajemen D3, kita punya 5 dosen home base, gitu ya. Ada siapa saja sih? Ada Ibu Artarina, ada Pak Pipin, ada Ibu Desi, ada Ibu Neneng, ada Ibu Eristi gitu ya. Nah, dosen home base kita ini adalah mayoritas pasti dosen wali kalian. Ada juga yang dosen walinya Pak Herman, Bu Gita, saya, Bu Vina gitu ya, bahkan Ibu Anissa. Saya perlu ingatkan lagi kepada kalian, ya sebetulnya tidak hanya mengontak dosen wali ya, mengontak dosen dan dosen wali, intinya dosen deh gitu ya. Tolong diperhatikan etika berkomunikasinya. Jadi jangan sampai ada dosen yang mengeluhkan kepada saya, Bu, angkatan sekian kok begini ya cara berkomunikasinya begitu. Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman, hal yang baku yang perlu dilakukan ketika kalian mengontak seorang dosen gitu ya, baik itu dosen wali, dosen pembimbing nantinya, atau dosen mata kuliah, adalah anggap saja mereka belum kenal. Jadi pertama kali kamu harus perkenalkan diri dulu. Kamu ini siapa, NPM-nya berapa, mata kuliah apa, di kelas mana, gitu ya. Karena yang diajar bukan hanya satu kelas, dan kadang bahkan yang diajar bukan hanya satu universitas. Jadi beberapa dosen itu mengajar juga di universitas lain. Jadi kalau kamu tidak rinci, tidak detail, menyebutkan kamu siapa, dari universitas mana, bisa jadi nanti nggak direspon karena dosennya, aduh ini siapa ya, gitu kan. Akhirnya nggak direspon. Jadi baiknya upayakan beritahu dulu siapa kamu, identitasnya disampaikan, kemudian sampaikan tujuannya, permohonan maaf telah mengganggu waktu, meskipun itu hal yang wajar ya untuk menghubungi dosen, tapi etikanya seperti itu. Setelah itu diakhiri dengan kalimat penutup, terima kasih dan salam. Sesimpel itu gitu ya. Tapi kadang kalian suka lupa. Jadi tolong jangan sampai lupa lagi ya. Gitu. Sudah begitu? Sudah cukup untuk hari ini ya. Jadi Bu Dinda sudah banyak memberikan informasi tentang D3 itu sendiri, memberikan tips-tipsnya supaya kuliah itu menyenangkan tapi banyak manfaatnya gitu ya. Untuk hari ini kami cukupkan sekian. Terima kasih untuk peserta yang sudah hadir. Mohon maaf bila ada Begitu, punten. Ya. Mungkin perlu foto bersama dulu sebelum kita sebelum kita akhiri. Oh iya, boleh, Bu. Oke. Diaktifkan dulu videonya, coba. Nanti Bu Vidya tolong di screenshot, Bu. Nah, kan kelihatan tuh ganteng dan cantiknya. Yang belum mandi juga kelihatan loh ini ya. Oke. Sip, mantap. Enggak, Bu Vidya? Boleh dikasih aba-aba, Bu? Kita mulai ya. Senyumnya jangan lupa. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Bu. Oke, sudah. Sip. Boleh ditutup kembali senyumnya? Sudah? Oke, mangga begitu saya kembalikan. Terima kasih yang udah hadir acara webinar kali ini. Jangan lupa kalau misalnya kita ada mengadakan acara-acara lagi, apalagi khusus untuk D3 itu jangan dilewatkan ya kesempatannya, karena pasti banyak informasi yang kalian bisa dapatkan. Nah, untuk hari ini terima kasih.
saya tutup sekian. Langsung aja ya, tidak perlu ke MC atau bagaimana, Bu? Mangga. Gimana Ibu Gita aja? Gimana yang punya acara? Saya tutup. Saya mewakili D3 Manajemen menutup acara kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa ketemu offline ya. Amin. Amin. See you next week. Jangan lupa kampusnya di Cikutra 204A ya. Nanti salah Lupa, Bu, saya, alamat Bu. lagi. Ya, Bu. Saya pamit ya. Ya, Bu. Yuk. Halo, siap boy.